Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah, amma ba'du. Yang kami muliakan sahibul bait Al-Haj Didi, segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita yang dahulunya tidak pernah ada. Allah menciptakan manusia dengan tanah, yaitu Sayyidina Adam alaihissalam. Kemudian dijadikan keturunan Sayyidina Adam dari nutfah, dari sperma yang menjijikkan. Dengan demikian kita sadari bahwasannya dasar kita itu hina. Dasar kita itu menjijikkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wal 'asri innal insana lafi khusr. Dan dalam ayat lain Allah mengatakan wa khuliqal insanu jahula. Manusia diciptakan dalam keadaan bodoh dan manusia itu merugi. Ini asas dasar Allah menciptakan makhluknya. Maka setiap orang yang memuliakan tampangnya, yang memuliakan kekekarannya, kecantikannya, ada mereka memuliakan sesuatu yang hina. Maka dari itu para salaf mengatakan al-insanu biruhihi la bijasadih. Manusia itu tergantung ruhnya, bukan jasadnya. Karena jasad dari kecil membesar, menciut, mati jadi bangkai. Ada jasad. Kata Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan siapa orang yang memperhatikan kebugaran jasadnya, ya, maka seakan-akan dia sedang menciptakan atau menyediakan pesta besar bagi cacing dan belatung di kuburnya. Maka dari itu yang penting kita perhatikan adalah ruh. Al-insan biruhihi la bijasadih. Manusia tergantung ruhnya. Bagaimana ruh manusia ini menjadi mulia di sisi Allah? Bagaimana ruh kita ini berkumpul dengan arwahus salihin? Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia secara mutlak dengan kerugian. Tidak secara mutlak dijadikan bodoh terus menerus. Dengan bukti Allah menciptakan anbiya wal mursalin. Dengan bukti Allah menurunkan Al-Quran. Dengan bukti Allah menciptakan ulama demi ulama untuk kita ikuti dan teladani mereka. Sehingga manusia memiliki contoh, dan tidak ada contoh yang lebih baik daripada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah dijadikan untuk kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan terbaik. Untuk siapa? Kalian itu siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yang dimaksud kalian itu adalah orang-orang yang mengharap Allah
Bukan mengharap kekayaan, bukan mengharap ketenaran, bukan mengharap pujian. Liman kana yarjullah, yang menginginkan Allah. Siapa panutannya? Baginda besar Nabi Muhammad. Kalau yang ingin ketenaran, yang ingin dunia dan seisinya, yang ingin jabatan, yang ingin ini dan itu dari urusan dunia, maka siapa panutannya? Iblis. Bukan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah panutan bagi mereka yang menginginkan Allah dan hari akhir. Bukan yang menginginkan selain Allah dan dunia. Kita lihat bagaimana kehidupan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau dikatakan oleh Al-Imamul Busiri alaihi ridwanullah, wa shadda min saghabin ahsya'ahu wa tawa tahta al-hijarati kashham mutrafal adami. Beliau mengikat batu di perutnya karena kelaparan dan tidak ada lauk sekalipun. Itu baginda besar Nabi Muhammad. Dan gak pernah takut miskin. Orang tidak pernah kecewa kalau bertamu ke rumah Nabi Muhammad SAW. Tetangganya gak pernah kesulitan, gak pernah terganggu. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segumpal darah atau segumpal daging pada tubuh kita, yang itu menjadi poros atau gambaran bagaimana ruh kita. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Sesungguhnya di jasad manusia terdapat segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka menjadi baik seluruh tubuhnya. Dan apabila rusak, maka seluruh tubuhnya pun ikut rusak. Bukan yang dimaksud hati ini bentuk. Dan bukan yang dimaksud kebaikan itu kebaikan jasmani. Ataupun keburukan jasmani. Tapi di situ makna yang terkandung di dalamnya sangat tinggi. Al-Imamul Ghazali alaihi ridwanullah, beliau mencerna hadis itu. Beliau mengatakan, andai kata kita perumpamakan jasad kita itu bagaikan kerajaan, maka rajanya adalah hati. Hati itu raja, tempat Allah memandang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Mahallun nazar. Tidak ada sebuah negara menjadi hebat kecuali karena rajanya, karena pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik, maka negara itu disegani. Tapi tatkala hatinya buruk, rajanya buruk, maka negara itu dihinakan. Maka si hati ini bagaikan raja. Dan disebut dengan sebutan hati. Kenapa bahasanya kok qalb? Ulama mengatakan sumiyal qalbu qalban li'annahu yataqallab. Diberi nama qalbu itu qalb karena dia berbolak-balik. Kadang iya, kadang enggak. Maka Imam Ghazali mengatakan berarti pada hati itu, pada setiap raja itu memiliki wazir.
Wazir ini artinya menteri. Namanya menteri ada yang baik, ada yang buruk. Makanya si raja kadang bimbang. Kadang baik, kadang buruk. Menteri yang baik itu adalah ilham. Menteri yang baik adalah bisikan malaikat. Sedangkan menteri yang buruk adalah hawa nafsu dan bisikan syaitan. Dan gak pernah berhenti. Keduanya saling membisikkan. Tapi kapan mereka membisikkan? Kapan raja itu membutuhkan menteri? Saat raja dalam keadaan bimbang. Kita kasih contoh. Kita kadang-kadang dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tatkala si raja mengatakan masjid, maka tidak ada gangguan. Tapi tatkala raja mengatakan sholat sekarang apa entar ya? Baru, ya. Menteri saling sodok. Nanti aja, sekarang, nanti, sekarang, nanti, sekarang. Tatkala raja bimbang karena bisikan para menteri, raja di sini membutuhkan hakim. Siapa hakimnya? Siapa yang memberi keputusan saat itu? Al-aql, akal manusia. Makanya seseorang akan dihisab oleh Allah karena akalnya. Kalau akalnya penuh dengan syariat Rasulullah, ya, tahu ilmu Nabi Muhammad, tahu ilmu syariat, maka si akal akan memberikan keputusan yang bijaksana. Tapi apabila akalnya ini bodoh, segala sesuatu selalu dikaitkan dengan keinginan apa? Logikanya. Secara dia tidak sadar, pemikiran dia sesuai dengan keinginan nafsunya. Sehingga tatkala dia memutuskan tanpa dasar ilmu syariat, maka dia sedang memutuskan dengan keputusan hawa nafsunya. Karena yang namanya menteri buruk itu demen nyogok. Ya kan? Demen nyogok. Tapi menteri yang baik hanya menasehati, diterima alhamdulillah, enggak ya sudah. Maka dari itu Allah memberikan manusia akal untuk diatur oleh syariat. Bukan akal yang mengatur syariat. Orang sekarang kan beda ya. Akal syariat diatur sama akal. Oh, kalau zaman sekarang udah nggak relevan lagi nih. Ya. Oh, zaman sekarang nggak bisa begitu, menurut logika nggak nyambung itu. Nah, kita harus tahu bahwasannya agama kita itu bukan agama logika. Kalau agama ini didasari dengan logika, tiap tahun berubah. Tapi agama ini agama samawi. Agama Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya disebutnya Islam. Apa itu Islam? Berserah. Kalau kita perhatiin, ibadah-ibadah besar dalam Islam nggak ada yang masuk logika. Apa kita lihat sholat? Kenapa sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat? Kenapa nggak semuanya 2 rakaat atau semuanya 4 rakaat? Kenapa yang dijadikan kiblat Ka'bah, kok bukan menara Eiffel aja? Ya, kan bangunannya lebih mahal. Betul apa enggak? Kenapa ada ruku, ada sujud? Kenapa kok sujud 2 kali, kok ruku sekali? Semua itu tidak diterima oleh logika. Zakat, kenapa 2,5%? Kenapa enggak 1% aja, atau 10%, atau 50%? Puasa, kenapa dari subuh sampai maghrib? Kenapa enggak dari asar sampai maghrib aja biar kuat semua puasa?
Kenapa haji harus ke Ka'bah? Ngapain tawaf 7 kali? Ngapain lempar jamrah? Ngapain wukuf di Arafah? Apa dasarnya? Dasarnya adalah keimanan kepada Allah, bukan logika. Maka jangan sekali-kali menganggap bahwa syariat itu sesuai dengan logika kita. Gara-gara pikiran seperti ini, banyak kita mengatakan, kalau gua mah hadir di majelis mana aja, mau dia Syiah kek, mau dia Wahabi kek, mau dia ahli sunnah, gua datang aja. Gua ambil yang baik-baiknya aja, yang jelek gua tinggalin. Nah, ini permasalahannya. Bagaimana Anda menimbang ini baik, ini buruk? Dasarnya apa? Logika Anda berarti Anda sedang mengikuti hawa nafsu Anda, bukan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Makanya penuhi akal kita dengan syariat Rasulullah. Minimal yang wajib dulu. Enggak usah detail jauh-jauh. Ini rukun salat masih bingung, ya. Apalagi syarat salat masih bingung. Apalagi mas'alatil jamaah, apalagi mas'alatil jum'ah, apalagi masalah sujud sahwi, apalagi mas'alatul haid. Ada bingung, udah debat masalah maulid, debat masalah tahlil, apa urusannya? Orang tahlil nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau kita sholat nggak bener. Ada orang bilang juga ngoceh, orang barat udah nyampe bulan, kita masih ngomongin wudhu aja. Bilang orang sampai matahari aja nggak bisa masuk surga. Orang bisa wudhu bisa masuk surga. Lagian juga kita dibohongin dia nyampe bulan, ya. Walhasil sinari akal kita itu dengan syariat Rasulullah. Nggak ada yang lebih mulia dari itu. Karena tatkala sang hakim memutuskan sebuah keputusan, maka seluruh pasukan harus nurut. Apa pasukan kita? Ini anggota tubuh kita nih. Pasukannya pasukan kerajaan. Hakim bilang, "Entar." Udah, duduk, ngopi dulu, udah lanjut dah. Ya. Karena sang hakim telah memberikan keputusan dan raja mengiyakan. Inilah pentingnya mempelajari syariat Islam. Sebesar apapun derajat kita di sisi manusia, sehebat apapun keilmuan kita mengenai ilmu dunia, tidak bisa menjadikan kita orang yang mulia di sisi Allah kecuali dengan syariat Islam. Silahkan yang mau jadi presiden, mau jadi gubernur, yang mau jadi dokter, mau jadi insinyur, bodoh, terserah. Yang penting kenali anak-anak kita tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak nggak kalau presidennya kenal syariat? Enak kan? Enak nggak kalau dokter tahu agama? Insinyur tahu agama? Enak banget. Kok kita nggak mau tahu agama? Kita sendiri nggak tahu. Makanya perhatiin deh. Di mana ada majelis ilmu orangnya dikit. Giliran majelis zikir, tabligh akbar, maulid orangnya banyak. Kenapa? Karena majelis-majelis itu tidak mempengaruhi besar syaitan. Setan masih merasa aman. Dengan banyaknya makhluk dalam acara tabligh akbar, setan tenang. Karena orang yang berzikir, ya, orang yang hadir di majelis zikir ataupun majelis tabligh akbar,
dengan mudah dirayu oleh syaitan. Tapi orang kalau sudah alim, itu sangat berat syaitan untuk mengganggunya. Alimun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidi. Satu orang alim saja lebih sulit bagi syaitan untuk mengganggunya daripada 1000 ahli ibadah. Melukan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi jalan di tengah malam, melihat cahaya besar. Kemudian cahaya ini mengatakan, "Ya abdi, wahai hambaku, ubihtu lakal muharramat wa wada'tu ankal wajibat." Hei hambaku, aku bebasin, aku halalin engkau segala yang haram, dan aku bebaskan engkau dari segala kewajiban. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani bukan hanya ahli ibadah, beliau alim. Beliau mengatakan, "Ikhsa ya adu Allah." Terhinalah engkau wahai musuh Allah. Menciut itu cahaya, berubah jadi iblis. Kata iblis, "Dari mana engkau tahu kalau aku iblis?" Kata Sayyidina Al-Jailani, andai kata hal ini diberikan oleh Allah kepada hambanya, yang paling layak adalah baginda besar Nabi Muhammad, bukan Abdul Qadir Jailani. Setan gak langsung selesai. Setan itu iblis ya, syaitan iblis gak pernah nyerah. Dia bilang, "Ya Abdul Qadir, jutaan para wali, aku keluarkan mereka dari kewalian dengan cara seperti ini. Kamu hebat, kamu gak kena dengan godaan ini." Syekh Abdul Qadir Jailani diam dengan kata-kata iblis itu? Enggak. Karena kalau beliau diam, beliau sedang ujub dan menghancurkan amalnya. Beliau mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah anugerah Tuhanku. Dan Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal alaih rahmatullah, begitu beliau lagi sakarat ya, setelah dipukuli Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal di penjara, teman-temannya di sekelilingnya menyaksikan Sayyidina Ahmad sudah apa? Sekarat. Teman-temannya mentalkinkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Imam Ahmad bilang, "La, kata Imam. Enggak lama Imam Ahmad sadar. Murid teman-temannya ini yang di penjara, muridnya ya. "Ya Imam, tadi kami khawatir saat kami mentalqinkan engkau zikir la ilaha illallah, engkau katakan enggak." Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Aku bukan lagi bicara dengan kalian. Sesungguhnya tadi iblis datang dan menawarkan air kepadaku. Karena orang yang lagi pengen meninggal itu haus. Makanya sunnah dibasahin siwak. Ya. Teruskan Nabi SAW waktu pengen meninggal ya, disiwaki dengan Sayyidatuna Aisyah alaiha ridwanullah. Beruntung Siti Aisyah ya, yang terakhir diminum oleh Nabi adalah ludahnya Sayyidatuna Aisyah. Ya baktah, beruntung sekali. Bahkan iblis menawarkan aku air, aku katakan tidak. Kemudian iblis mengatakan, "Fatatni ya Ahmad, engkau terbebas dariku wahai Ahmad." Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Enggak. Selagi ruhku masih ada di jasadku, maka iblis masih bisa menggangguku." Setelah itu Imam Ahmad mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dunia. Alaihi rahmatullah wa rahimahullah rahmatal abrar. Begitulah
iblis pada diri kita, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna syaitan fi ibni Adam kamajrid dam. Sesungguhnya syaitan pada tubuh anak Adam itu seperti aliran darah, gak berhenti. Kapan darah kita berhenti? Kalau mati. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, fadhigu majarihi bilju'. Maka sempitkanlah ruang gerak syaitan itu dengan lapar, bukan dengan kenyang. Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, abghadul wi'a'i ilallah batnun muliat min haram min halal. Tempat wadah yang paling Allah benci adalah perut yang dipenuhi dengan makanan yang halal, bukan yang haram. Kalau yang halal aja Allah nggak demen, apalagi yang haram. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba'. Kami adalah sekelompok manusia yang kalau tidak makan kecuali lapar. Kalau makan enggak sampai kenyang. Dan Nabi mengatakan, yakfi libni Adam lugaimat yugimna sulbah. Fathuluth fa in lam yastati' fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Cukup bagi anak Adam beberapa suap yang masuk perutnya. Cukup. Kalau enggak bisa, karena Nabi tahu nih ada orang Indonesia sarapan lain, makan siang lain, makan malam lain, cemilan lain ya. Fa in lam yastati', maka sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minum, sepertiganya untuk nafas. Yang Sayyidina Imamul Ghazali mengatakan dalam apa? Dalam kitab-kitabnya, beliau mengatakan sebaik-baiknya manusia itu yang tidak makan kecuali lapar, dan kalau makan gak sampai kenyang. Yang kedua, yang makannya satu hari sekali. Dan yang paling buruk, ya, yang makan sehari 2 kali. Kalau gitu berapa kali? Untung Imam Ghazali bukan di Indonesia ya. Nah, kalau di Indonesia, waduh, diomelin mulu kita. Andai kata kita sudah memiliki kebiasaan makan, maka pastikan makanan yang kita makan adalah makanan yang halal, dengan cara yang halal, bukan makanan yang haram. Menurut para aulia, makanan yang halal saja bagaikan bangkai. Makanan yang halal bagaikan bangkai. Dia enggak makan kecuali darurat. Sedangkan makanan yang haram bagaikan neraka. Orang bertanya dong, kok bisa? Kan manusia butuh makan. Bla 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 ya. Maka Imamul Ghazali mengatakan perumpamaan 2 orang yang berbeda ini, satu nganggapnya bangkai, satu nganggapnya makanan sehat. Ya. Kata Imam Ghazali, gimana coba? Kalau yang haram ya, yang haram kan ada orang yang haram udah nggak sama sekali. Ada juga nggak apa-apa dah. Ya. Sampai ada yang bilang bunga bank haram kirim aja ke aneh yang tanggung jawab. La ilaha illallah. Ada udah jahil murakkab namanya. Jahilnya double, bego nggak tahu dirinya bego. Wahada perumpamaan harta yang haram ini, ada 2 orang, satu melihat saat membuat, satunya nggak lihat. Dua-duanya diundang makan, dimasakin sama tuan rumah. Yang satunya ngelihat tuan rumahnya masukin racun. Ya. Kira-kira yang ngelihat ada racunnya itu makan apa enggak? Dikemasnya cakep, rapi, indah. Makan enggak sama dia? Enggak.
Tapi yang nggak ngelihat bilang apa? Bego lu nggak makan. Atau kalau makanan halal nggak racun lah. Pas lagi satunya ngelihat, lagi diludahin sama tuan rumahnya. Jijik gak yang ngelihat makan? Nggak ada. Kecuali kalau udah darurat baru gue makan. Tapi kalau yang nggak ngelihat, belum bego lu makanan enak. Itu perumpamaan. Makanya manusia ada yang diberikan oleh Allah mata hati, sehingga mereka melihat dunia ini hina. Ada orang yang lalai hatinya, sehingga dia melihat dunia adalah segalanya. Padahal kita umat Islam semuanya tahu ya. Wal akhiratu khairun laka minal wal akhiratu khairun wa abqa. Udah tahu semua. Tapi tetap duit. Diundang dapat berapa duit? Acara makanannya apa? Mana perjuangan kita untuk menyambung lidah Nabi Muhammad? Mana niat kita hadir di Maulid karena rindu dengan Nabi Muhammad? Bukan cari makan ya. Orang dulu bikin Maulid pakai makan wajar. Karena zaman dulu itu orang makan enak susah. Makanya dijamu mereka oleh para ulama, para kiai, para habaib supaya sekalian didakwahi. Tapi kalau zaman sekarang mau kebuli tiap hari bisa. Di mana-mana ada yang dagang. Sekarang kita sudah di zaman yang semuanya enak. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Yang aku khawatirkan terhadap umatku, kata Nabi SAW, antubsata alaikumud dunya, dibentangkan untuk kalian dunia. Fatanafasuha kama tatanafasuha. Fatatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian saling berebutan seperti mereka orang-orang terdahulu berebutan. Kemudian kalian akan hancur seperti mereka yang hancur. Ini yang dikhawatirin sama Nabi. Nabi bukan khawatir kita jadi takut kita miskin, enggak. Yang Nabi khawatirin kita takut kaya. Karena tidak semua orang kaya itu bisa berbagi. Alhamdulillah kalau ada orang kaya berbagi. Melihat, perhatiin tetangganya yang miskin ya, dibawain beras, diperhatiin kebutuhannya. Jarang udah yang kayak gitu. Tapi subhanallah manusia ini punya keanehan. Demen banget deket sama orang kaya. Dia kagak dapet apa-apa. Cuman nebeng moto doang di sebelah mobilnya. Di-share deh. Seakan-akan tajir juga ya. Bukan berarti dekat dengan orang kaya kita menjadi kaya. Bukan berarti dekat dengan orang alim kita menjadi alim. Jangan, makanya orang Indonesia ini apa-apa difoto aja. Foto. Sampai Ami Salim Syatiri bilang, ada pepatah Arab mengatakan 3 perkara tidak kenyang dari 3 perkara. Ditambahin nama Ami Salim 1, 4 perkara tidak kenyang dari 4 perkara. Yang terakhir, orang Indonesia dari foto. Nggak pernah puas, di mana-mana foto. Kenapa kita beranggapan kalau saya foto dengan Habib Umar atau dengan Habib Salim, dengan Kiai Maimun Zubair, Allah yarhamuh, kita menjadi alim juga? Enggak. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu adalah takut kepada Allah, orangnya ketahuan, kelihatan.
Bukan gara-gara foto dapat syafaat, enggak. Maka dari itu ikuti langkah mereka. Itu yang terpenting. Bukan duduk saja bersama mereka. Itu saya pernah ketemu satu orang waktu kita lagi ta'lim, dia duduknya bersila angkat kaki begitu. Orang tua, kita biarin aja namanya orang tua. Habis itu dia setelah saya ta'lim lagi ngeteh, dia bilang, aneh belajar sama Habib Salim Jenda. Masya Allah, kita bilang. Sama Habib Ali Kuitang, wah anak ta'lim. Sebutin nama habaib besar. Kita tanya, apa yang kau dapat dari mereka? Antum dapat apa dari mereka? Banyak. Minta atuh, anak pengen dapat faedah. Lupa anak. Makanya jadi orang yang agil. Allah kasih kita akal untuk bisa menerima syariat. Tapi kita tahu diri, akal kita bukan akalnya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i sekali dengar apal. Coba yang di sini suruh ulangin yang tadi saya ucapkan. Ada yang bisa? Nah, kenapa? Menandakan bahwa akal kita enggak sekelas Imam Syafi'i. Makanya kalau bisa, ya di majelis ini tiap bulan, tiap minggu. Tiap minggu kalau bisa setiap ustadz yang diundang suruh baca kitab khusus misalnya. Minimal Safinatun Najah. Ya, Safinatun Najah itu dasar ibadah kita. Nah, itu dipelajari setiap ustadz yang datang, selain dia isi dengan ceramah, takrir kitab dulu biarpun satu fasal. Yang hadir bawa pulpen, bawa buku. Jangan bawa kuping doang. Ya, jiping. Ngaji nguping. Ya. Ada barokahnya, tapi orang yang dah hadir majelis untuk nyari barokah kayak orang kerja nyari gaji. Pinter apa bego? Yang namanya gaji pasti dapat, ngapain dicari lagi? Dia kerja, gajinya sudah ada. Gak usah nyari gaji lagi. Tapi nyari faidah. Apa yang dia hasilkan dari pekerjaannya. Ilmu apa yang dia raih. Begitu juga kita hadir majelis ilmu. Tanya sama diri kita, ilmu apa yang saya dapat. Karena apa yang kita tulis tetap. Dan apa yang kita hafal kabur. Dan ilmu syariat baginda besar Nabi Muhammad SAW sangat luas. Kita nggak usah luas-luas banget dah ya. Yang penting ibadah kita benar. Cintai baginda besar Nabi Muhammad. Banyakin sholawat sama beliau, insya Allah dikumpulin bareng-bareng. Tapi kalau cuman sholawat aja, ya, cuman belaga cinta doang, kita mengatakan belaga cinta. Karena kalau orang cinta itu pasti ikut dengan apa yang diperintahkan oleh sang kekasih. Sang kekasih mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Setiap muslim wajib menuntut ilmu, wajib. Dan fardunya fardu ain dalam beberapa hal yang berkaitan dengan keseharian kita. Tapi kita bilang apa? Saya cinta Nabi, cinta dong. Wah, Nabi Muhammad nomor 1 di hati gue. Ngaji yuk, tar dulu. Hah? Cinta sama Nabi? Kidib. Mengaku cinta. Kalau kita benar-benar cinta, kata Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah, "Lau kana hubbuka sadigan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau cintamu itu betul, tulus, murni, pasti kamu akan taat kepada sang kekasih. Karena orang yang mencintai selalu taat dengan kekasihnya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, langkah yang perlu kita lakukan adalah talabul ilm. Ya, enggak ada telat. Saya udah tua, udah telat, enggak.
Ya orang tua gimana mau pinter, jangan takut. Dulu ada, kita suka dengar cerita orang yang apa, ngelihat batu ketetes air ya sampai bolong. Itu kejadian-kejadian nyata terjadi pada Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau mulai belajar ilmu itu 45 tahun umurnya. 45 tahun baru belajar. Tapi karena semangatnya, karena himmahnya, karena beliau memunajat terus minta sama Allah, Allah jadikan beliau marja' ahli hadis di zamannya. Jadi jangan putus asa. Ilmu itu bukan buat Habib. Ilmu itu bukan buat syekh. Ilmu itu bukan buat orang Arab. Ilmu itu bukan untuk kiai dan keturunannya, enggak. Semua orang yang ingin meraih ilmu bisa. Tergantung seberapa besar kemauannya. Berapa banyak anak kiai bego, anak habib bego? Berapa banyak? Enggak ngerti syariat. Yang dia banggain bapaknya, kakeknya. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, laisal fata man qala kana abi, innal fata man qala ha anadha. Seorang pemuda yang hebat itu bukan mengatakan dulu bapak gue nih Habib, ya, gue anaknya ajengan. Mayan fa. Laisal fata man qala kana abi, innal fata man qala ha anadha. Seorang pemuda ada yang hebat adalah yang mengatakan inilah aku. Tapi bukan dengan lisannya, tapi lisan keadaannya mengatakan itu. Kita ngelihat nih, Habib Umar bin Hafid misalnya. Hebat enggak? Itu pemuda yang hebat. Habib Rizik Syihab hebat enggak? Berarti dia pemuda yang hebat. Pernah dia mengatakan, "Nih gue nih cucunya Nabi nih, hormatin gue dong. Gue cucunya Nabi nih." Ya. Innal fata man qala ha anadha. Malah kalau dari Ahlul Bait malunya 2 kali kalau bego. Kalau pinter hebatnya 2 kali. Sayyidina Ja'far As-Shadiq dinasihatin sama abahnya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Ya Ja'far, al-ilmu jamil wa bi wa bak ajmal. Ja'far, ilmu itu indah. Kalau adanya pada aku dan kamu selaku keluarga Nabi Muhammad, maka lebih indah. Wal jahlu gabih. Bodoh itu hina, jelek. Wa bi wa bak akbah. Dan kalau terjadinya pada aku dan engkau selaku keluarga Nabi, lebih buruk, lebih jelek. Makanya kita jangan pernah putus asa. Sayyidina Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus beliau mengatakan, man tadanna danatbu himmatuh law yakun 'aliyan min zabragan. Orang yang merendahkan semangatnya akan jatuh semangatnya. Walaupun aslinya dia dari bintang Zabragan, keturunan orang-orang alim, orang-orang soleh. Tapi kalau dia melemah, gue nggak bisa, nggak bakal bisa. Nama al-ilm yahsulluh wa qalbuh yanawwar law kan hatta balid. Qala al-fata al-Idrus kullu man jad wa shammar yahsul bima hu ba'id. Al-ilm wal hilm yahsulluh wa qalbuh yanawwar law kan hatta balid. Kata Sayyidina Ja'far Al-Idrus juga. Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Kata Ja'far bin Ahmad dulunya nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Demennya main gambus. Cuma dilihat sama Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Kemudian diomelin, akhirnya beliau dapat futuh. Beliau ninggalin gambusnya semua, ditinggalin, beliau jadi apa? Pecinta Allah dan Rasulnya. Beliau mengatakan, berkata pemuda Al-Idrus, setiap orang yang bersungguh-sungguh dan bertekad kuat
akan meraih apa yang jauh baginya. Ilmu, kesabaran akan ia raih walaupun dia bodoh. Laukan hatta balit. Balit ini di bawahnya bodoh tuh. Apa? Blow on, ya. Udah blow on, orang apa-apa dibilangin iya enggak ngerti, iya doang. Tapi kalau dia semangat, dia akan meraih ilmu. Karena dulu Imam Syafi'i muridnya banyak. Di antara muridnya Al-Imamul Buwaiti. Kenapa disebut Buwaiti? Karena dia bati'ul fahm. Lambat fahamnya. Imam Syafi'i habis ngajar nanya, ada yang mau nanya? Dia selalu ngangkat tangan, saya ya Imam. Nanyanya dari awal kitab. Kata Imam Syafi'i, nanti ya Buwaiti setelah yang lain kamu belajar lagi sama saya. Tapi begitu Imam Syafi'i meninggal, enggak ada yang layak menduduki kedudukan Al-Imam Syafi'i selain Al-Imam Ahmad Al-Buwaiti. Kenapa? Jahad wa syammar. Semangat. Dan Sayyidina Abu Hurairah begitu juga, bodoh. Datang ke Rasulullah ngadu karena semangatnya, saya pengen juga faham ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Al-Yamani. Hadir di majlismu, keluar lupa. Zaman Abu Hurairah belum banyak tuh pulpen buku ya, sekarang udah murah. Kita bingung sama di Indonesia nih. Ngaji bawa bendera enteng, bawa buku berat. Ya. Enteng kayaknya ya. Bawa buku berat banget. La haula wala quwata illa. Abu Hurairah ngadu, ya Rasulullah, Abu Hurairah ini ngaji sama Nabi Muhammad, keluar lupa semua. Gimana ya Rasulullah, doain Abu Hurairah biar pinter. Nabi Muhammad ngambil selendangnya, ditaruh di mana? Di tanah sama Nabi. Tiba-tiba Nabi ngambil angin begini. 1, 2, 3, ya. Dililit sama Nabi, kata Nabi, maju Abu Hurairah. Maju Abu Hurairah. Dipakein imamah sama Nabi. Kata Abu Hurairah, sejak dari itu tidak pernah aku mendengar sabda Nabi kecuali aku menghafalnya. Makanya beliau paling banyak meriwayatkan hadis, padahal beliau tinggal bersama Nabi hanya 3 tahun. Ya, ini Abu Hurairah. Makanya semangat itu penting. Nah, kita nih kalau bisa insya Allah Haji Didi ya, beli kitab Safina, biar kita hatamin Safina. Setiap guru takrir fasal. Nasihat itu gampang, sulit jalaninnya sulit. Ya, ngapain kita berkhayal tinggi-tinggi, dasar syariat kita nggak tahu. Ini pada kalau kita nih, banyak kan nih orang kita nih pengen mimpi Nabi ya, pengen mimpi Nabi. Mimpi Nabi adalah kebaikan. Dan ada orang minta doa sama Habib Umar bin Hafidh, guru kami. Habib, doain saya pengen mimpi Nabi. Kata Habib Umar, mimpi Nabi bagus, tapi ada yang lebih bagus dari mimpi Nabi. Apaan ya Habib? Bangun malam sholat 2 rakaat. Itu lebih afdal daripada mimpi Nabi. Kenapa? Kalau mimpi Anda hanya melihat, tapi tatkala Anda sholat 2 rakaat, Anda sedang bergerak dengan gerakan Nabi SAW. Nah, makanya apa? Kita harus apa? Pelajari syariat Nabi Muhammad. Jangan sampai kita hanya terbuai dengan khayaliyat, ya. Khayal pengen jadi wali, pengen punya keramat, ya. Ini banyak yang begitu kan? Dengar cerita-cerita, cerita-cerita keramat pada senang, ya. Cerita keramat pada senang, tapi giliran ilmu enggak ada. Imam Syafi'i mengatakan, la yattakhidallahu waliyan jahilan. Allah enggak bakal mengangkat kekasihnya itu orang bodoh. Enggak bakal. Cari ada wali bego, ada enggak? Maka kalau pengen jadi wali syaratnya harus pinter. Al-ilm wal amal, kemudian dakwah ilallah. Ilmu, amalin, ajakin orang lain. Man ta'allama ilma, man ta'allama wa amila wa 'allam, awrathahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Kata Nabi, siapa orang yang belajar, beramal dan mengajarkan, maka Allah akan mewarisinya ilmu
yang dia tidak pernah kira, yang dia belum pernah ketahui. Itu ilmu apa yang dimaksud ya Rasulullah? Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal cinta kepada Allah. Kalau kita kan cuma ngaku doang ya, cinta sama Allah, cinta, bela Allah, bela, itu kan kita secara lisan saja. Tapi apa pernah kita merasakan nikmat saat baca Quran? Pernah kita nikmat saat sholat, Allahu Akbar, gak mau berhenti dari sholat? Ada? Yang ada mau buruan selesai, ya kan? Nah, maka dari itu ini yang dia apa? Yang ilmu dzauq, ilmu rasa yang kita masih jauh. Kalau udah merasakan itu baru naik derajat keimanan kita, terus sampai kita menyaksikan seakan-akan Allah melihat kita. Magamil musyahadah. Sudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu. Dan semoga Allah memberikan kita amal terhadap ilmu tersebut dan dijadikan kita penyambung lidah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita semua untuk bisa mengenal syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga rumah ini diberkahi oleh Allah, pemiliknya diberkahi oleh Allah, keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang hadir dipanjangkan usianya oleh Allah dalam taat kepadanya dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah wa hadha al-juhdu 'alayka tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.